Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan materi berkaitan dengan ABK ya. Di materi ABK ini merupakan materi yang dari satu sisi itu menarik dan menantang. Nah, ABK sendiri secara ah, banyak hal itu kompleksitasnya luar biasa. Misalnya dalam proses pendidikan. Nah, apakah pendidikan bagi ABK itu akan terus terpisah atau misalnya dipadukan menjadi satu dengan orang-orang normal? Nah, baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang ABK, tetapi dalam konsep yang lain dia akan akan dipadukan dengan orang-orang normal. Nah, baik, kita menyebutnya atau orang-orang ahli pendidikan menyebutnya pendidikan inklusi ya. Nah, apa pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang terbuka, ramah terhadap pembelajaran dengan mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul perbedaan. Nah, pendidikan ini tentu saja menarik karena dia memadukan eh, antara orang normal dengan tidak normal atau antara ABK dengan orang kebanyakan. Nah, apa tujuannya? Silakan nanti sampean baca. Jadi salah satunya memastikan akses pendidikan, kemudian memastikan semua orang itu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian ada pendidikan khusus, tujuan khususnya apa? Nah, silakan dibaca. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tujuan khusus ya. Tujuan khusus itu berkaitan dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, aspek dalam pendidikan inklusi, restrukturisasi budaya, artinya budaya yang dirubah dengan tentu saja yang membuat orang jadi nyaman belajar. Kemudian adanya pembelajaran dan partisipasi, peningkatan mutu, menghambat akses, mengatasi hambatan akses dan partisipasinya. Aspek-aspek yang harus diperhatikan ini kemudian keragaman, kemudian lingkungan, saling memelihara, memandang pendidikan satu aspek dalam inklusi, prinsipnya terbuka, adil, tanpa diskriminasi, peka terhadap perbedaan, relevan dalam dan akomodatif, berpusat pada kebutuhan, unik, inovatif, fleksibel, kerjasama, saling mengupayakan bantuan, kecakapan hidup. Nah, landasan pendidikan inklusi itu ada 4. Satu, landasan filosofis, yuridis, pedagogis, empiris. Baik, landasan filosofis, landasan dalam konteks ini adalah berkaitan dengan landasan penerapan pendidikan inklusi di Indonesia. Jadi, yaitu Pancasila sebagai dasar ya dalam konstruksi bernegara. Kemudian yang selanjutnya adalah landasan yuridis. Nah, ada internasional, jadi deklarasi HAM, kemudian konvensi anak, kemudian konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua, peraturan standar persamaan kesempatan orang cacat ya, kemudian pernyataan Salamansa tentang pendidikan inklusi. Nah, landasan yuridis yang lain, yang internasional, konferensi Komite Dakar, kemudian deklarasi Bangkok, simposium internasional, Millennium Development Goals, tujuan pendidikan milenium. Landasan yuridis yang nasional, undang-undang tentu saja, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RI nomor 497,
kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 20, dan silahkan dibaca yang lain. Kemudian juga landasan pedagogis, jadi melalui pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus dibentuk menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan yang lain adalah jika ada orang yang diisolasi tentu akan menjadi susah ya, sulit ya, terjadi proses interaksi. Misalnya pendidikan khusus ya, makanya lalu muncul pendidikan inklusi. Landasan empirisnya National Academy of Sciences, jadi di Amerika, bahwa semua orang itu mendapatkan pendidikan yang inklusif ya. Jadi yang tidak eksklusif. Pendidikan inklusif berbentuk positif, prinsip-prinsipnya ramah, kemudian mengakomodir kebutuhan, mengembangkan potensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan semua staf, penyelenggaraan pendidikan, kecepatan, penyediaan sumber daya. Yang lain adalah menjamin kolaborasi, keterlibatan orang tua, kepemimpinan kepala sekolah, hubungan dengan pihak lain. Stakeholder di sekolah penyelenggara inklusi, siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, komite, pengawas. Sumber daya juga pusat sumber, SLB, SLDB, kemudian SDLB, kemudian lembaga swadaya masyarakat, universitas, profesional, pemerintah, dan masyarakat. Baik, silakan nanti sampean simak video ini.
dalam permainan apa? Gimana? Apapun. Nah, kalau sudah selesai, kita sama teman kalian coba diperiksa dalam kalimat itu ada yang masih kurang kata-katanya maupun hurufnya. Jadi teman-teman banyak bermain sama saya. Sejak dulu Wildari itu tidak tidak bisa membaca dan nangisan. Sejak kelas 4, Kureko membantu Wildari membaca. Dia sangat percaya diri sekarang. Tak pandai lah dia daripada makan. Padahal orang mungkin itu nggak sekolah. Dia kan kita sama ibu bangsa, ibu Enun. Pasti orang mengajar. Udah pandai ngomong lah daripada ya. Sekarang ibu udah pandai manggil bapak. Nama-nama orang tak pandai dia. Kami pembagian tugas, kalau kelas sudah ada kesulitan dengan siswa yang ABK, mereka akan meminta bantuan kepada kami juga. Karena terkadang anak tersebut tidak betah dalam muka. Mereka ketahan dalam muka cuma beberapa menit. Jadi kita secara khusus bagaimana supaya pelajaran yang diberikan oleh kelas kita dapat maksimalkan dengan siswa yang ABK ini. Kami itu PSM yang sangat besar sekali yang melakukan dengan dana berdasarkan tenaga kerja melalui perdana. Jadi dengan adanya perhatian atau program pemerintah kali ini, lama kelamaan anak-anak berkelompok ini percaya diri bahwa dia mampu sama dengan anak yang normal. Pendidikan itu sedikit saja pas sekali. Anak-anak yang berkebutuhan khusus bukan kebutuhan yang luar biasa yang bahkan bisa melebihi anak-anak normal yang lain.
Baik, saya kira itu beberapa hal berkaitan dengan eh, videonya sambil lalu kita lihat kembali. Nah, ada beberapa teks ya yang sudah ada, silahkan nanti dicatat juga itu poin-poinnya. Ya, ya. Baik, ini beberapa pintasan. Eh, baik, kita lanjut. Untuk videonya sudah saya selesai. Kemudian silahkan nanti ya setelah ini, setelah tayangan ini, silahkan Anda berkelompok kembali ya. Kemudian yang 5 orang yang untuk presentasi itu, kemudian silahkan saudara mengerjakan ya lembar kerja. Nah, secara berkelompok ya, silakan diskusikan. Jadi identifikasi hambatan dan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Jadi dalam konteks ini adalah identifikasi dalam kelompok hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dan coba kemukakan solusi yang dapat mengatasi hambatan tersebut. Meskipun sampean belum pernah ketemu ABK atau bahkan ketemu ABK, silahkan dibuat ya. Misalnya hambatannya yang mungkin timbul dari siapa, orang tua, sekolah, teman, kemudian solusinya seperti apa. Saya kira itu untuk kuliah hari ini. Nanti kita kalau misalnya ada masalah, silakan Anda ini apa namanya bertanya di grup WA. Saya kira demikian ya kuliah kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ya via grup WA. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.